Halo teman-teman, ketemu lagi di Studio Animasi Channel. Teman-teman, untuk video kali ini saya mau membahas sebuah aplikasi atau sebuah program standalone atau program yang berdiri sendiri yang akan sangat membantu teman-teman dalam hal mencetak gambar yang sudah di-generate di platform AI. Seringkali ketika kita menghasilkan sebuah gambar dan gambar itu sudah kita rasa bagus, kemudian kita mau mencetaknya, teman-teman, gambar itu menjadi kurang fokus atau kurang tajam. Aplikasi ini bisa membantu teman-teman dalam menaikkan resolusi atau membuat gambarnya menjadi lebih tajam. Aplikasi apa itu? Simak terus video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip supaya langkahnya nggak ada yang kelewat. Let's go! Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Juga like dan share agar video ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Untuk teman-teman yang bermain dengan gambar-gambar atau image yang di-generate melalui platform AI, itu pasti akan menemui masalah yang kurang lebihnya sama, yaitu si gambar itu resolusinya kurang bagus, kurang besar, kurang tinggi, sehingga gambar yang dihasilkan itu menjadi kurang tajam, ngeblur, pixelated, dan ketika dicetak atau di zoom dia pecah. Nah, permasalahan-permasalahan itu udah jadi masalah klasik untuk saat ini ya teman-teman. Dan kalau ditanya kenapa sih gambar yang dihasilkan oleh platform AI itu rata-rata seperti itu? Jawabannya adalah karena platform AI itu mengenerate gambar dengan resolusi yang paling rendah teman-teman. Kecuali kalau teman-teman punya akun premium atau mungkin yang berbayar, itu bisa di upscale menjadi lebih besar. Tapi pada basicnya atau pada dasarnya, semua gambar yang dihasilkan oleh platform AI gratisan itu beresolusi rendah. Hitungannya hanya sekian ratus KB teman-teman. Nah, sebagai contoh saya contohkan aja gambar yang ini teman-teman. Gambar ini adalah dua gambar yang sama, yaitu sebuah gambar kartun. Gambar ini saya generate dengan menggunakan platform Microsoft Bing. Nah, ini gambar adalah gambar yang asli. Kita lihat dulu resolusinya ya teman-teman atau ukurannya. Nah, di sini bisa kelihatan teman-teman ukurannya hanya 155 KB. 155 KB ini kecil banget teman-teman. Kalaupun dia dicetak, dia hanya bisa seukuran thumbnail atau ya ukuran-ukuran kecil. Jadi gambarnya udah pasti jelek. Nah, untuk membuktikannya, ini saya buka gambarnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, gambar ini kelihatannya cukup bagus teman-teman ketika dia dalam kondisi seperti ini. Tapi ketika di zoom, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini gambarnya pixelated, kurang tajam, ngeblur, kemudian gambar ini menjadi kurang fokus. Nah, inilah penyebabnya kenapa gambar tersebut menjadi pecah ketika kita mau cetak, karena gambarnya itu dalam kondisi seperti ini. 155 KB itu kecil banget teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya seperti ini. Oke, sekarang coba bandingkan dengan gambar yang sebelahnya. Ini saya buka dulu, ukurannya itu 6,41 MB teman-teman. Jauh lebih besar daripada gambar yang pertama tadi. Kalau mau lihat resolusinya sudah 4096, sementara yang sebelumnya itu resolusinya hanya 1024 x 1024. Nah, ini gambar yang kedua ini, kalau kita perbesar, gambarnya sudah menjadi jauh lebih tajam, lebih fokus, dan tidak ada pixelatednya lagi seperti tadi. Untuk membuat gambarnya setajam ini, teman-teman, sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya menggunakan upscaler yang disediakan oleh platform AI, tapi biasanya upscaler itu berbayar ya teman-teman. Seperti Midjourney, DALL-E, atau yang lainnya itu menyediakan fitur upscaler teman-teman. Cuman permasalahannya upscalernya berbayar. Nah, untuk kita yang menggunakan gratisan itu agak sulit ketika harus membayar ya teman-teman. Lalu gimana caranya kita bisa mempertajam gambar atau mempertajam image tanpa harus membayar? Ini saya menggunakan sebuah aplikasi standalone yang bisa diinstal di PC teman-teman atau di laptop teman-teman untuk teman-teman bisa mengupscale sebuah gambar hasil generate dari AI.
Ini adalah aplikasi yang saya maksud teman-teman, namanya adalah Upscale. Di sini teman-teman bisa mengupscale gambar hasil generate dari platform AI apapun untuk kemudian nanti di print atau dicetak atau digunakan sebagai wallpaper dan lain-lain. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman. Aplikasi ini menggunakan resource yang cukup besar dan sangat bergantung pada RAM, pada GPU, juga pada kartu grafis yang teman-teman pakai. Jadi kalau teman-teman yang masih menggunakan kartu grafis onboard, mungkin aja bisa, tapi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya mencontohkan penggunaan aplikasi ini, saya terlebih dulu mau menggenerate sebuah gambar dari platform AI. Kali ini saya menggunakan Microsoft Bing. Teman-teman bisa mengambil gambar-gambar yang udah ada di sini yang teman-teman rasa bagus, atau teman-teman bisa generate sebuah gambar baru yang mau teman-teman upscale. Kali ini saya mau mengenerate sebuah gambar. Kalau teman-teman mau pakai prompt ini, nanti promptnya saya taruh juga di deskripsi ya teman-teman. Saya membuat sebuah karakter Luffy the Monkey dari kartun One Piece melompat dari kapalnya dengan wajah tersenyum. Saya bukan sok-sokan bahasa Inggris, cuman seringkali saya membuat prompt dengan bahasa Indonesia di Bing itu hasilnya kurang akurat. Makanya saya pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita tinggal create aja. Oke teman-teman, gambarnya udah jadi. Ini adalah hasil create image dari Microsoft Bing dengan prompt yang saya masukkan tadi. Teman-teman tinggal pilih salah satu gambar yang sudah di generate, kemudian nanti di download. Untuk kali ini saya coba pakai yang ini. Ini kelihatan cukup keren ya teman-teman. Kemudian kita download seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita coba buka gambarnya. Nah teman-teman, sebelum dibuka kita lihat dulu ukurannya teman-teman. Ini 193 KB. Nah ini ukuran aslinya teman-teman, 193 KB. Yang pasti gambar ini dia resolusinya kecil banget teman-teman. Jadi kalau di zoom atau dibesarin dia pasti akan pecah gambarnya. Kita coba aja dulu. Kita zoom gambar ini ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ini pixelated banget. Gambarnya aslinya seperti ini teman-teman. Ini kurang tajam, kurang resolusinya masih sangat rendah, kurang tajam, dan ya jelas-jelas ngeblur teman-teman. Jadi foto ini atau gambar ini ketika akan di print nanti dia akan pecah. Oke, sekarang kita langsung aja mengupscale gambar yang barusan kita download dari Bing dengan menggunakan upscale image upscaler seperti ini. Pertama-tama kita tinggal select image dulu dari gambar yang tadi, kita masukkan aja seperti ini, kemudian klik open. Setelah dia terbuka, teman-teman bisa pilih modelnya. Untuk kali ini saya biarkan aja modelnya bawaan dia. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat ada image scaling. Image scaling ini bisa sampai 5 kali ya teman-teman. Saya ingatkan jangan lebih dari 5 karena ukurannya akan sangat-sangat besar dan dia akan sangat lama memprosesnya teman-teman. Oke, untuk kali ini kita coba pakai 4 kali aja. Di sini sudah bisa kelihatan kalau dia akan memperbesar dari ukuran 1024 kali 1024 menjadi 4096 kali 4096. Setelah itu kita set dulu output foldernya. Saya menggunakan folder yang sama, yaitu folder download seperti ini. Kemudian kita upscale dan kita tunggu sampai selesai. In a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun.
purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Oke teman-teman, sekarang gambar yang kita upscale ini sudah selesai. Tandanya adalah dia ada pemberitahuan kalau gambar sudah selesai generate, kemudian akan muncul benchmarker atau pembanding seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya dari sini udah cukup kelihatan. Teman-teman bisa geser ke kiri itu dia menampakkan hasil upscale, sementara ke kanan itu adalah gambar yang asli. Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat hasilnya di folder downloads ini teman-teman, atau folder yang teman-teman pilih sebagai output. Ini adalah yang hasil upscale. Ada tulisannya di sini teman-teman kali 4 ya. Ada upscale 4 kali atau railscan. Kemudian kita bisa lihat di sini ukurannya sudah berubah menjadi 7,10 MB teman-teman. Ini udah cukup besar ya loh ya teman-teman. Sudah bisa dibilang cukup layak untuk bisa dicetak. Terus gimana hasil gambar upscale-nya? Apakah bisa menjadi lebih tajam? Oke, gambarnya tinggal di zoom aja untuk tahu teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Ini gambarnya sudah lebih tajam dari sebelumnya. Gambarnya sudah lebih fokus. Tidak ada lagi yang pixelated. Dan kalau kita zoom seperti ini, itu sudah terlihat, sangat terlihat garisnya sudah cukup jelas. Jadi teman-teman bisa langsung cetak gambar hasil upscale ini ya teman-teman. Atau jika teman-teman mau, teman-teman bisa mengenerate foto, kemudian di upscale dulu menggunakan upscaler. Kemudian terserah teman-teman apakah nanti mau di face swap atau bagaimana. Atau jika teman-teman ingin menjual gambar hasil generate AI di microstock seperti Adobe Stock atau FreePic, teman-teman juga bisa meng-upscale dulu gambarnya sebelum di-upload ke microstock. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya dan mengeksplorasi AI lebih jauh lagi. Untuk teman-teman yang mau ikut berdonasi untuk membangun channel ini, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi juga ya teman-teman, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten untuk saya bagikan ke teman-teman supaya kita bisa belajar bareng-bareng mengenai AI dan teknologi lainnya. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.